Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lehoy buat teman-temanku semua. Jumpa perdana dengan Duda Magel yang reborn, yang bisa dikatakan membawa semangat baru, spirit baru untuk menggugah para fans yang saat ini rada-rada banyak penyimpangan. Ada yang selingkuh, ada yang bosan, ada yang bisa dibilang berkhianat. Bukan berkhianat kepada Reza ya, tapi berkhianat kepada dirinya sendiri. Kenapa saya bilang berkhianat kepada diri sendiri? Karena komitmen dari awal adalah dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa akan mendukung Reza tanpa batas waktu, tanpa pamrih. Tapi pada kenyataannya, dengan mengatasnamakan kecewa fans, ada beberapa yang tumbang, pergi, ada pula yang tumbang akhirnya beralih ke orang lain lagi itu. Tapi nggak masalah, semua punya hak untuk mendukung siapapun yang mau dia dukung. Semua punya hak yang sama, setara. Manusia dilahirkan dengan haknya masing-masing. Entah itu mau menyukai artis ini, artis B, artis A, artis C, artis D, dan lain sebagainya. Tapi manusia tidak punya hak untuk memaksakan apa yang dia inginkan terhadap orang lain. Artinya saat saya punya saran, saya punya kritik untuk Reza ataupun manajemen, saya tidak punya hak untuk memaksa mereka menuruti hak-hak saya. Hak saya ingin Reza nyanyi dangdut. Itu umpamanya ternyata manajemen ataupun Reza sendiri tidak ingin mengcover dangdut gitu. Walaupun Reza itu multi genre, Reza bisa melibas lagu apapun yang dia mau itu. Nah, kembali ke kritik tadi. Umpamanya saya bersaran seperti itu, inginkan Reza nyanyi dangdut dong. Lagu ini, judulnya ini gitu. Rezanya tidak berkenan atau manajemennya tidak berkenan, kita tidak punya hak untuk memaksa itu. Dan saya nggak punya hak untuk menghujat, begitu loh. Saya punya hak untuk ngefans sama siapapun. Saya punya hak untuk mengkritik. Saya punya hak untuk menyarankan. Tapi saya tidak punya hak untuk memaksa. Itulah namanya manusia. Itu harus dipahami. Bahwa Reza pun punya hak untuk memilih apa yang dia mau, apa yang dia feeling, apa yang dia pikirkan, apa yang akan dia lakukan menurut dia baik. Reza punya hak untuk itu. Penggemar punya hak untuk mengkritik, menyarankan, tapi tidak punya hak untuk memaksa. Begitupun Reza punya hak untuk menuruti dan punya hak pula untuk tidak menuruti. Jadi khusus buat penggemar yang merasa kecewa dengan Reza ataupun manajemen gitu, tidak perlu Anda meluapkan kecewaan dengan ngomong sakit hati, ngomongin apapun tentang Reza ataupun manajemen. Karena kalau saya pribadi yakin bahwa Reza dan manajemen sedang bekerja keras untuk membuat karya-karya yang bisa menyenangkan, memuaskan para penggemarnya. Jadi nggak usah khawatirkan itu. Jangan selalu
mengutamakan, mengedepankan ego pribadi. Karena itu tidak baik, entah itu dalam organisasi, entah itu dalam urusan fans, semua yang namanya ego pribadi itu tidak baik. Karena kita berurusan sama orang banyak, begitu loh. Itu menurut saya. Tapi ingat juga bahwa Reza itu nggak harus selalu mengcover lagu-lagu yang list merah. Kalau istilah orang YouTube itu dolarnya warna merah, itu Reza dan manajemen itu cuman capek doang. Kalau istilah orang mah rugi gitu. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi SDM, tapi tidak menghasilkan uang. Nah, disitulah kalau Reza mengcover lagu-lagu yang copyright, istilah kerennya, itu walaupun di video klip mungkin ada, mungkin nggak tahu deh di sisi mana, tapi kalau di lagunya udah garis merah, ya susah untuk mendapatkan royalti dari YouTube, itu susah. Jadi jangan menuntut Reza harus tiap hari mengcover lagu Nini Ardila almarhumah. Reza harus setiap hari mengcover lagu-lagu slow rock. Itu yang nggak baik seperti itu. Walaupun kalau nggak mengcover pun sama-sama nggak baik gitu. Jadi ada jeda-jeda waktu tertentu, moodnya yang lagi bagus, lagunya juga oke, kan seperti itu. Jangan menuntut. Kalau kita ikhlas, ya udah dukung aja sekuat tenaga kita ramekan view-nya, kita promokan ke orang-orang yang belum tahu bahwa Reza ini suaranya top markotop, kita yang mempromosikan. Begitu loh. Jangan selalu menuntut Reza ataupun manajemen untuk membuat gebrakan ini, gebrakan itu, gebrakan. Saya pribadi, saya yakin bahwa Reza dan manajemen sedang bekerja keras untuk itu. Jadi kita nggak usah menekan untuk hal itu. Siapa sih yang nggak mau jadi penyanyi top? Siapa yang nggak mau jadi legend? Siapa, manajemen mana yang nggak ingin artisnya maju, berkembang pesat? Itu nggak ada. Semua ingin artis yang dimanajeri, dinaunginya itu maju, berkembang, menghasilkan. Pokoknya semua yang dibilang kata-kata sukses gitu. Makanya jangan pernah mengkerdilkan usaha ikhtiar yang sedang dilakukan Reza dan manajemen. Saya pribadi yakin itu. Mereka sedang bekerja keras untuk kemajuan karir Reza secara pribadi, untuk menyenangkan kita sebagai penggemarnya. Jadi jangan pernah yang namanya menuntut apapun. Begitu. Walaupun pada dasarnya sebagai public figure Reza adalah milik kita, tapi kita tidak bisa memiliki Reza secara pribadi, secara keputusan ataupun yang lain-lain. Selama itu demi kebaikan karir Reza, kita dukung 100%. Kita dukung. Kalau sudah kamu dukung, skip. Pindah ke yang mungkin masih relevan untuk Anda dukung. Begitupun Reza, kalau sudah punya penggemar yang tidak relevan dalam mendukung, ya udah, nggak usah diurusin menurut saya. Penggemar seperti itu biasanya selalu akan mengedepankan rasa kecewa. Begitu saja pesan pertama saya buat Lehoyers, buat para penggemarnya Reza dimanapun Anda berada. Sehat selalu, sukses selalu buat Reza, juga buat manajemen, semoga tambah maju. Buat penggemarnya, tim Reza dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, ada yang dari Hong Kong dan lain sebagainya, semoga sehat selalu, sukses selalu buat Anda. Salam Lehoy, sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.